Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adl, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat kebajikan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dahsyat, Habib Rizik mentahkan 10 tuduhan JPU di sidang perdana. Habib Rizik Syihab atau HRS membantah 10 tuduhan jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam dakwaan. Pertama yaitu tuduhan bahwa Habib Rizik diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng ketika tiba di Indonesia. Saya tidak pernah diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. Semua dakwaan JPU adalah bohong dan dusta, bahkan fitnah dan tuduhan keji, kata HRS ketika membaca eksepsi pada Jumat 26 Maret. Kedua, JPU mengatakan bahwa HRS mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Faktanya, Habib Rizik menegaskan tidak mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Ketiga, JPU menyebut bahwa HRS diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. Padahal Habib Rizik tidak pernah diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri. Keempat, saya dinyatakan menolak isolasi mandiri 14 hari. Saya tidak pernah menolak isolasi mandiri, bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan. Begitu jelasnya. Tuduhan kelima, JPU menyebut HRS sengaja menuju kerumunan bandara. Habib Rizik menekankan bahwa ia tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara karena dari pintu pesawat sudah banyak orang dan di dalam gedung bandara sudah ada puluhan ribu orang. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu masa. Lalu saya menuju kendaraan saya untuk pulang dan ke rumah, bukan menuju kerumunan. Begitu jelasnya. Keenam, HRS dianggap tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. Justru sepanjang jalan, kata HRS, saya terus mengingatkan massa agar mematuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju rumah dan massa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing. Ketujuh, JPU menilai HRS sengaja ikut ke kerumunan di sekitar rumahnya pasca dari bandara. HRS membantah bahwa ia tak pernah buat kerumunan di rumah, justru sampai di rumah sudah ada kerumunan. Kedelapan, penuntut umum menuding bahwa HRS tidak membubarkan kerumunan di rumahnya. Faktanya, HRS menekankan bahwa ia sendiri yang membubarkan kerumunan di sekitar rumahnya dan meminta semua untuk pulang. Kesembilan, HRS disebut JPU tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. Padahal saya baru dapat surat penjelasan COVID-19 dari bandara tanggal 17 November, sehingga saya langsung memulai isolasi mandiri. Ke-10, JPU mengklaim bahwa HRS tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Siapa bilang saya tidak isolasi mandiri 14 hari? Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari sebulan. Begitu pungkasnya. Jaksa pun juga ragu HRS melanggar pasal apa. Habib Rizik Syihab didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Menurut pakar hukum pidana Teguh Nasrullah, dakwaan alternatif ini menunjukkan jaksa ragu pelanggaran yang dilakukan oleh HRS. Jaksa terlihat sekali ragu-ragu HRS melanggar pasal apa. Akhirnya dipakai semua, dimasukkan semua. Katanya dalam diskusi eksaminasi persidangan dakwaan HRS pada hari Kamis 25 Maret. Bahkan sampai 4 pasal lalu digabungkan dengan Undang-Undang Ormas. Ini jarang sekali terjadi.
Ia juga menyinggung tentang dakwaan penuntut umum yang selalu menyebut bahwa FPI merupakan organisasi terlarang. Ia mempertanyakan itu dengan protokol kesehatan. Kalimat itu diulang terus oleh jaksa. Ini apa kaitannya dengan protokol kesehatan? Kapan FPI dibubarkan? Waktu Maulidan atau setelahnya? Nasrullah juga mengkritisi undangan pengajian yang ditafsirkan menjadi hasutan. Menurutnya, itu menunjukkan perluasan makna dari pasal 160 KUHP. Sebuah undangan untuk datang acara maulid dan pernikahan anak dikategorikan sebagai hasutan. Ini terjadi perluasan makna dalam pasal 160 KUHP. Terakhir, ia juga menekankan perlunya equality before the law. Jangan sampai hanya HRS yang ditahan karena melanggar protokol kesehatan. Bila demikian, maka sekarang sedang ada masalah terkait dengan keadilan. Habib Rizik pun juga meminta polisi serta jaksa untuk segera bertaubat sebelum kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik terdakwa kasus hasutan sehingga menimbulkan kerumunan pada masa pandemi Covid, menyerukan agar polisi dan jaksa segera bertaubat. Seruan itu dilontarkan oleh pentolan FPI tersebut saat mengikuti sidang lanjutan kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat 26 Maret kemarin. Habib Rizik dalam eksepsi yang dibacakannya mengatakan hanya manusia tidak beragama yang menganggap undangan beribadah sebagai penghasutan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya melalui sidang ini saya serukan pada polisi dan jaksa segera bertaubat pada Allah sebelum kalian terkena azab Allah, begitu kata dia. Dalam sidang, Habib Rizik mengakui ada kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November 2020, lantaran dirinya mengundang orang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia menegaskan undangan itu disebar dengan niat baik, yakni mengajak massa untuk memuliakan Nabi Muhammad. Karenanya, Habib Rizik menepis tuduhan ajakan untuk hadir dalam acara tersebut untuk melakukan kejahatan. Saya dan panitia Maulid mengundang umat datang untuk memuliakan Nabi dan menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Habib Rizik menganggap aparat kepolisian dan kejaksaan telah melakukan fitnah karena menyebut undangan Maulid sama dengan menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Dia mengaku khawatir bila ajakan seperti itu dipersoalkan, maka ke depan banyak ajakan beribadah akan dicap serupa. Maka saya khawatir ke depan, azan untuk panggilan sholat ke masjid, undangan kebaktian di gereja, himbauan ibadah di pura, kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Jaksa mendakwa Habib Rizik memakai 5 pasal alternatif, yakni pasal 160 KUHP, jungto pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu ada pasal 216 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik juga dijerat memakai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau pasal 82A ayat 1 jungto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 10 huruf B KUHP, jungto pasal 35 ayat 1 KUHP.